Ada yang di dalam tenda dan di luar tenda. Ada yang duduk, berdiri. Mereka ngapain ya di situ? Ya elah Wong, ini kan tanggal 9 Zulhijjah. Mereka sedang wukuf di Arafah tahu. Sabar Dok, kan CS kamu tuh. Itu baru jamaah haji saja ya. Coba bayangkan kalau nanti di Padang Mahsyar kayak apa luas tempat dan banyaknya manusia ya. Apalagi jika manusia dikumpulkan dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Kok dari zaman Nabi Adam sampai sekarang Tok? Iya Dok, bahkan sampai hari kiamat nanti. Semua manusia dikumpulkan. Iya Wong, termasuk manusia yang sudah mati. Mereka dibangkitkan kembali. Kayak zombie dong. Nanti jalannya begini. Ah, kamu Wong, kebanyakan nonton film tuh. Anto juga sih. Mana ada manusia sudah mati bisa dibangkitkan kembali. Bener ini Dok, seminggu lalu Pak Ustadz pernah menerangkannya. Kamu salah dengar kali Tok. Iya Dok, benar apa yang dikatakan Tanto. Gini deh, kalau semua manusia dibangkitkan dan dikumpulkan, Padang Mahsyar jadi seperti apa? Kamu tahu tidak? Lah, meneketehe. Dasar kamu Dok, itu bertanya apa ngeles? Makanya Dok, kalau Pak Ustadz menerangkan, kamu jangan tidur. Jadi nggak tahu deh. Kamu juga nggak tahu? Ada apa ini? Ini ya, kami sedang nonton siaran langsung haji saat wukuf di Arafah. Banyak sekali manusianya. Lalu? Lalu Anto bilang Paman, kalau semua manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat, kelak akan dibangkitkan kembali, dikumpulkan. Benar itu Dok. Semua manusia, termasuk kita, akan dikumpulkan di Padang Mahsyar. Tuh kan Dok, catet. Memangnya Padang Mahsyar itu apa sih Paman? Baik, Paman akan jelaskan. Dijelaskan dalam Al-Quran, Padang Mahsyar adalah dataran yang sangat luas, berada di alam akhirat dan dikatakan berpasir, tidak terlihat tinggi maupun rendah, tempat berkumpul semua makhluk dari yang pertama hingga makhluk yang terakhir hidup, termasuk makhluk bernama manusia. Masya Allah, ternyata tidak semua makhluk ya Ayah. Benar Samil, termasuk malaikat, jin, manusia, dan hewan. Waduh, luasnya seperti apa Padang Mahsyar itu Paman? Luasnya Padang Mahsyar hanya Allah yang tahu. Tapi Allah Maha Kuasa untuk membuat yang demikian itu. Di Padang Mahsyar inilah setiap manusia pada hari pengadilan akan diiringi oleh dua malaikat. Satu malaikat sebagai pengiring, satu malaikat lagi bertugas sebagai saksi atas segala perbuatan manusia selama hidup di alam dunia. Apa yang terjadi di Padang Mahsyar itu Ayah? Di Mahsyar nanti, manusia dan makhluk lainnya akan dihadapkan tiga hal. Satu, Ita Alkitab, sebuah catatan amal. Dua, Mizan, sebuah neraca yang menimbang antara pahala dan dosa. Tiga, Haud atau telaga. Setiap nabi akan memiliki telaga ini. Menurut ajaran Islam, Nabi Muhammad memiliki telaga yang diberi nama Kausar. Hanya calon penduduk surga yang dapat meminum airnya. Setelah itu Paman? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada matahari untuk mendekat sampai tempat yang telah ditentukan, yaitu ada di atas kepala. Bagi yang amal solehnya banyak, matahari terasa jauh, sehingga tidak terasa panas. Sebaliknya, bagi yang sedikit amal solehnya, matahari terasa sangat dekat dengan ubun-ubunnya. Hah? Di atas ubun-ubun? Panas dan keringatan dong Ayah. Iya Samil, keringatan yang deras. Bahkan, keringat tersebut bagi sebagian orang ada yang mencapai tumitnya, ada yang mencapai setengah betisnya, bahkan mencapai kedua bahunya, sehingga ada pula yang menenggelamkannya. Dan peristiwa itu akan berlangsung di Padang Mahsyar selama 1 hari. Wah, untung cuma sehari. Iya Wong. Tapi 1 hari di Padang Mahsyar itu sama seperti kita berdiri di dunia selama 50.000 tahun. Seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hal itu terjadi dalam sehari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun. Hal ini berlangsung terus sampai selesai keputusan untuk tiap hamba.
Sementara itu, tidak ada tempat penaung kecuali naungan Ar-Rash. Itu bisa mendapatkan naungan, berarti kita bisa berteduh dong ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan naungan tersebut. Hanya ada 7 golongan mukmin saja yang mendapatkannya. Wah, golongan siapa saja itu, Paman? 1. Penguasa atau pemimpin yang adil. 2. Seorang remaja yang mengawali keremajaannya dengan beribadah kepada Allah. 3. Seorang lelaki yang hatinya dipertautkan dengan masjid-masjid. 4. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, yakni yang keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. 5. Seorang lelaki yang ketika dirayu oleh wanita bangsawan lagi rupawan, lalu ia menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." 6. Seorang yang mengeluarkan sedekah dan disembunyikan, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya itu. Artinya, dia bersedekah dan tidak menceritakan sedekahnya itu kepada orang lain. 7. Seorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, sehingga kedua matanya mencucurkan air mata. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik dan pertolongannya kepada kita untuk menjadi bagian dari golongan yang mulia itu ya. Iya, amin. Amin. Agar kita selamat dari peristiwa yang mengerikan di padang mahsyar tersebut, juga dengan banyak beramal soleh. Paman, kalau di sana panas sekali, boleh nggak kita pakai payung? Jangankan payung, kita semua pada saat itu di sana malah tidak mengenakan pakaian sama sekali. Hah? Kelihatan dong. Dodo,